Bab 18. Tamu tak diundang. Berita tentang Rain yang dipecat seketika saja sudah menyebar di seluruh kantor. Mila sebagai sahabat Rain segera menghubungi gadis itu untuk mendapatkan kejelasan. Dan di luar dugaan Mila, ternyata Rain benar-benar dipecat. Ruby begitu kaget mendengar Rain dipecat ketika baru 3 hari menjabat sebagai sekretaris CEO. Apalagi gosip yang menyeruak mengatakan jika Rain tak bisa bekerja dengan baik hingga dia dipecat. Robi yang kebetulan siang ini bertemu Sean ingin mencari kejelasan dari alasan Rain dipecat. Siang Pak, sapa Robi saat baru masuk ke ruangan Sean. Siang Pak Robi, silakan duduk. Ini laporan penjualan minggu ini Pak. Robi menyerahkan berkas yang dia bawa kepada Sean. Setelah mereka berdiskusi sebentar masalah penjualan, Robi memberanikan diri bertanya tentang Rain. Maaf Pak, jika saya lancang, saya ingin tahu alasan Bapak memecat Rain. Wanita itu tak picus bekerja. Robi jelas kaget. Mendengarnya, menurutnya Rain sangat kompeten. Tak becus seperti apa ya Pak? Selama bekerja dengan saya, dia sangat kompeten. Dia selalu mengerjakan sesuatu dengan cepat dan teliti. Semangat kerjanya juga sangat tinggi. Sean tersenyum kecut mendengar pujian Robi pada Rain. Aku tak tahu kenapa kau begitu memujinya, Rob. Yang aku tahu, selama 3 hari bekerja denganku, kerjanya sangat berantakan. Bahkan dia hampir saja membuat perusahaan rugi besar. Benarkah, Pak? Kenapa sangat berbeda dengan Ryan yang saya kenal? Baiklah, saya permisi kalau begitu. Sepeninggal Robi, Sean terus berpikir tentang Ryan. Kenapa Robi begitu memuji pekerjaan Sean? Kembali teringat kata-kata Ryan jika ada seseorang yang ingin menjatuhkannya. Sean jadi kepikiran untuk menyelidikinya. Ryan yang sekarang berstatus sebagai pengangguran berselancar di internet untuk mencari lowongan pekerjaan. Menganggur 3 hari saja sudah sangat membosankan bagi dia. Tiap hari kerjaannya hanya rebahan dan main ponsel. Gimana Mbak? Udah dapat lowongan kerja yang sesuai? Tanya Alan yang baru keluar dari kamarnya. Belum Al, Mbak masih nyari-nyari, jawab Ryan lemah. Sebenarnya Mas Dewa lagi butuh manajer buat kafe barunya Mbak. Kalau Mbak mau, Alan bisa bantu nanyain ke Mas Dewa. Enggak Alan, Mbak gak enak sama Mas Dewa. Dia sudah baik banget sama kamu. Ntar kamu dikira ngelunjak lagi, minta-minta kerjaan buat Mbak. Enggak lah Mbak, orang memang dia butuh pegawai. Kita tunggu seminggu dulu aja ya Al. Kalau Mbak belum dapat kerjaan juga, baru kamu tanya ke Mas Dewa. Ryan ingin mendapatkan pekerjaan karena usahanya, bukan belas kasihan orang atau hasil meminta-minta. Terserah Mbak, kalau gitu Al berangkat kerja dulu ya. Alan mencium punggung tangan kakaknya lalu berangkat kerja. Saat keluar dari halaman rumah, Alan melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah kecilnya. Terlihat seorang laki-laki berpakaian rapi keluar dari mobil itu. Sebenarnya Al ingin bertanya, karena sudah hampir telat, Alan mengurungkan niatnya. Dia hanya mengangguk sambil tersenyum pada pria itu, lalu berangkat kerja. Tok tok tok. Ya, sebentar, sahut Ryan dari dalam rumah. Dia segera mematikan ponselnya dan berjalan menuju pintu. Ceklek, ada yang ketinggalan Al? Ryan kira Alan kembali lagi. Tapi ternyata dugaannya salah. Dia terkejut melihat tamu yang datang. Pagi Ryan, siapa tamu itu yang ternyata adalah Sean? Ada keperluan apa Bapak kemari? Tanya Ryan ketus. Kau tidak mempersilahkanku masuk? Tanya Sean yang masih berdiri di depan pintu. Ryan memutar bola matanya jengah, lalu membuka pintu lebar-lebar. Silakan. Ryan minggir dari pintu dan mempersilahkan Sean memasuki rumah sederhananya. Ryan sengaja tak menutup pintu karena tak ingin tetangga berpikir
yang macam-macam. Sean tak langsung duduk. Dia memperhatikan ruangan tamu rumah Rain. Rumah itu sangat sederhana, berbeda jauh dengan rumahnya. "Ada apa Bapak kesini?" Sekali lagi Rain menanyakan maksud dari kedatangan Sean ke rumahnya. Menurutnya sangat tidak mungkin seorang Sean datang tanpa tujuan yang jelas. "Kau tidak berniat membuatkanku minum?" Rain berdecak kesal mendengar permintaan mantan bosnya itu. "Saya bukan sekretaris Anda, jadi saya tak perlu membuatkan Anda minum. Tapi saya tamu, bukankah kau harus menghormati tamu? Tapi Anda tamu tak diundang. Saya juga tak mengharapkan Anda bertamu ke rumah saya. Saya datang ke sini dengan niatan baik. Saya ingin meminta kamu bekerja lagi di perusahaan saya. Saya sudah menyelidiki semuanya. Ternyata ini ulah Lisna." Bukannya senang dengan kabar dari Sean, Ryan justru tersenyum sinis. Dia memang butuh pekerjaan sekarang, tapi dia tak berniat sama sekali kembali ke perusahaan itu. "Maaf, saya tak berniat lagi bekerja dengan Anda." Sean nampak terkejut dengan jawaban Ryan. Dia pikir Ryan akan senang bisa bekerja lagi. "Kenapa? Apa kau sudah mendapatkan pekerjaan lain? Atau kau memang sudah tak ingin lagi kerja kantoran?" Ryan mendengus kesal. Mantan bosnya itu terlalu ingin tahu. "Sepertinya saya tak perlu menjelaskan alasannya kepada Bapak. Jangan-jangan karena gajinya kurang. Aku bisa menaikkan gajimu, dan kau akan langsung menjadi karyawan tetap. Apa kau mau?" Ryan tersenyum miring mendengarnya. Sepertinya ada yang salah dengan mantan bosnya ini. Di luar sana banyak yang ingin kerja di perusahaan itu. Tapi entah kenapa, dia malah memilihnya. Sampai menawarkan naik gaji segala. Tapi Ryan sudah terlanjur malas berurusan dengan Sean. Penawaran apapun dari Sean sama sekali tak membuatnya bergeming. "Maaf Pak Sean, yang terhormat. Sekali lagi, saya tekankan. Saya sudah tak berminat bekerja di tempat Bapak lagi." Sean tak mengira jika Ryan sekeras kepala ini. Kalau karyawan lain, sudah pasti akan kegirangan. Ini malah ditolak mentah-mentah. "Astaga, aku lupa. Kau sudah punya pekerjaan lain yang lebih menyenangkan dengan bayaran yang banyak. Tentu saja penawaran apapun dariku sama sekali tak menarik bagimu." Sean menyeringai kecil. Sekali lagi kata-kata Sean sungguh melukai harga dirinya. Ryan paham pekerjaan apa yang dimaksud Sean. "Lebih baik Anda pulang sekarang. Saya sedang sibuk. Malah sekali kalau harus ribut dengannya." "Sibuk? Apa kau ada klien siang ini?" Kesabaran Ryan sudah hampir habis karena Sean terus mencabarnya. Ingin sekali dia mengumpal mulut Sean dengan sandal jepitnya, agar pria itu berhenti bicara sesuka hati. "Kalau nanti malam, apa kau ada janji?" "Kalau tidak ada, aku ingin membookingmu." "Tenang saja, aku akan membayar mahal," ujar Sean pongah. "Apa maksud dari kata-kata Anda?" teriak Alan tiba-tiba muncul. "Alan?" Ryan terkejut melihat Alan yang tiba-tiba ada di ambang pintu. Ryan sama sekali tak mendengar suara motor Alan. Tahu-tahu sudah di depan pintu. Selama perjalanan menuju tempat kerja, Alan terus kepikiran tentang pria yang datang ke rumahnya. Karena takut terjadi apa-apa pada Ryan, Alan memutuskan untuk kembali lagi ke rumah. "Apa maksud kata-kata Anda?" Alan kembali bertanya dengan tatapan setajam pisau. Dia berjalan mendekat ke arah Sean. "Bukankah kata-kataku sudah jelas? Aku ingin membooking kakakmu untuk menemaniku malam ini." "Kurang ajar." Bruk, bruk, bruk. Alan langsung memukuli Sean. Karena tak terima, Sean membalas pukulan Alan. Mereka berdua saling baku hantam. Ryan ketakutan melihat kedua pria itu berkelahi. "Hentikan, tolong hentikan," teriak Ryan. Sayangnya kedua pria itu sama-sama tak menghiraukannya. Ryan terpaksa menahan tubuh Alan agar tak kembali menyerang Sean. "Hentikan Al,
Mbak mohon hentikan. Melihat tubuh Alan yang dipegangi, Sean tak lagi menyerang. Dia mengelap darah yang keluar dari sudut bibirnya sambil mengatur napas yang ngos-ngosan. Dia merasakan ngilu dan perih di sekitar wajahnya. Karena kurang ajar, make Sean sambil menatap Alan tajam. Kau yang kurang ajar, berani-beraninya menghina kakakku seperti itu, bentak Alan sambil menunjuk-nunjuk muka Sean. Aku akan melaporkan kasus penganiayaan ini ke polisi. Akan kupastikan kau mendekam di penjara, menyusul ayahmu. Ancam Sean. Bersambung.